Halo, selamat datang lagi bersama kami Freon Balap Official. Nah, pada kesempatan kali ini ingin mengulas tentang vakum. Apa itu vakum? Nah, sebelum lanjutnya, saya mengucapkan terima kasih kepada subscriber, penonton setia, pemirsa dimanapun Anda berada. Dan saya juga mendoakan buat saudara, rekan-rekan, pemirsa dimanapun Anda berada yang sedang dalam menghadapi kesusahan, dalam menghadapi sakit, mungkin dalam keadaan sakit, keadaan berduka, dalam keadaan susah. Saya berdoa, apapun masalahnya, semoga Tuhan berikan solusi, semoga Allah berikan kekuatan supaya mendapatkan solusi yang terbaik untuk kita semua. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Nah, baik, pada kesempatan kali ini juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada subscriber, pemirsa setia yang sudah menyapa saya di kolom komentar ataupun WA secara langsung. Terima kasih, salam hormat dari saya. Meskipun saya banyak kekurangan, tentunya hadir untuk menghibur Bapak Ibu, juga pemirsa sedikit mengedukasi apa yang ada dalam dunia pendingin. Nah, di sini juga saya mengucapkan terima kasih dari rekan-rekan dari Semarang, dari Timor Leste, juga dari dari Kalimantan Timur yang sudah menyapa saya lewat WA. Oke. Sekarang kita bergeser ke daerah Indonesia, cuman bagian timur. Di sini saya menyapa teman-teman di kawasan Nusa Tenggara Timur, yaitu ada Kupang, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sika, Sabu, Raijua, Rotendao, Nage, Keo, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Manggarai, Lembata, Flores Timur, Ende, Belu, dan Alor. Ya, salam satu saudara, salam dingin Indonesia, salam hormat dari Freon Balap. Nah, adapun salah penyebutan lokasi ataupun teman-teman dimanapun tadi saya sebutkan, tidak mengurangi rasa hormat saya secara pribadi untuk rekan-rekan pemirsa dimanapun Anda berada. Salam hormat, tanpa kalian saya tidak semangat bikin konten. Nah, baik, kita sudah ada ini sekali lagi, jangan bosen-bosen nih. Kok reviewnya di sini lagi, di sini lagi, di sini ini ribuan, ya nggak usah lebay banget lah. Jadi banyak ya, banyak ilmu yang ada ataupun yang ingin saya sampaikan. Mungkin ada request nih, Bang, Mas, Pak, tolong bahas ini dong. Yang saya tahu dan saya bisa sampaikan, yang saya bisa pahami dan saya tahu dan saya mengerti, akan saya usahakan utarakan ataupun saya akan bikin konten ya. Baik, selanjutnya kita kembali ke pokok permasalahannya. Lagi-lagi budi maling ayam, bukan itu ya, masa itu mulu. Nah, baik teman-teman, saya lagi kurang enak badan beberapa hari belakangan, jadi badan saya makin kurus. Doakan saya tetap sehat teman-teman dan bisa aktivitas dan tetap bisa menghibur, juga mengedukasi bagi teman-teman yang belum paham, khususnya bagi pemula. Baik, sekali lagi yaitu saya sudah bikin uraian di sini ya, yaitu tentang pump down. Pump down adalah suatu proses menutup aliran pipa high press ya, atau pipa kecil, dan memberikan ruang padat di area outdoor AC dengan cara memberikan waktu supaya freon di pipa dan di indoor berpindah berkumpul di satu titik di outdoor secara utuh, dan proses dilakukan dengan waktu yang cepat. Langkah ini dilakukan umum untuk pekerjaan misalnya pindah posisi AC, umumnya itu disebut bongkar pasang, ataupun unit pengen diturunkan atau dilepas tapi tanpa membuang freon, yaitu bertujuan supaya freon tersimpan di unit AC, yaitu berkumpul di bagian outdoor unit kompresor ini ya teman-teman. Nah, baik, proses ini dapat dilakukan hanya untuk AC dalam kondisi hidup dan normal. Jadi catatan, AC yang ingin di-pump down bisa dilakukan dengan kondisi kompresor normal ataupun outdoornya normal. Nah, kelas mungkin yang bagian AC inverter itu diusahakan indoornya juga normal, tapi kalau yang non inverter itu bisa tanpa indoor, kita bisa bypass. Nah, itu nanti ada saya kasih tahu langkah-langkahnya. Cuman kalau inverter diusahakan dia tetap harus ada indoornya terkoneksi dengan outdoor. Indoor-outdoor tuh kelistrikan itu harus terkoneksi dengan baik, dan pastikan AC Bapak Ibu yang ingin dibongkar itu ada freonnya. Percuma dong di pump down tapi nggak ada freonnya, kan sayang ya. Oke, baik. Jadi kalau mau pindahan nih, freonnya itu bisa disimpan. Disimpannya di mana Bapak Ibu? Ya, disimpannya di bagian unit outdoor di bagian kompresor ini. Nah, baik, untuk alatnya yaitu apa aja sih ya jika ingin melakukan ini? Ya umum aja, yang standar kita menggunakan test pen. Jadi sebelum melakukan pembongkaran teman-teman, kalau saya biasanya sebelum pakai test pen, toel pakai tangan nih, tak tak
Apabila ada kejutan api ataupun setrum bocor, itu bisa kita tes pakai tes pen apakah ini ada kontak bodi karena kompresor ada bermasalah atau ada kabel terkelupas terhubung ke bodi. Itu sangat berbahaya. Jadi teman-teman juga waspada sebelum eksekusi, gunakan tes pen. Biasa tes pen itu nyala, itu biasa grounding, itu tidak masalah. Tapi kalau ada tes pen nyala tapi kita towel juga nyetrum, itu saya berpesan jangan langsung dipegang teman-teman, tapi towel dulu bagian besi ataupun bagian nipple, karena itu yang bagian sensitif. Biasa kalau ada kebocoran aliran listrik bagian nipple itu sangat sensitif kita pegang. Kalau di bracket ini karena dilapisi coating cat itu sedikit kurang respon, tapi kalau teman-teman megang bagian seng plat body di outdoor ataupun lebih umumnya itu yang responnya sangat tinggi itu di bagian nipple ya teman-teman, towel. Kalau ada kejutan api yang sangat besar, yaitu bisa diasumsikan ada kebocoran listrik ataupun kontak bodi, itu wajib diselesaikan terlebih dahulu sebelum dilakukan pembongkaran. Karena saya ingin teman-teman dimanapun Anda berada, bekerja dengan selamat, bekerja dengan tepat tanpa ada insiden yang merugikan sampai merenggut nyawa teman-teman dan pemirsa sekalian. Oke, baik. Alat-alatnya apa aja, yaitu yang pertama tes pen, ya. Ada obeng plus, kalau teman-teman juga butuhin bisa obeng min, obeng plus, cuman yang umum obeng plus, ya. Ada tang kombinasi, tang potong, kunci L-set, ada isolasi kabel, dan kunci Inggris. Juga tak kalah penting ya, kalau tangan kita kotor kita bisa gunakan kanebo, karena di sini saat bongkar kita biasanya ada percikan sedikit oli, itu wajib kita bersihkan tangan kita supaya selesai pekerjaan kita bisa bersih-bersih, jangan kita bekerja meninggalkan sampah sehingga kita alih-alih ingin nyerpis tapi merepotkan si pemilik rumah. Oke. Jadi itu tadi alat-alat yang ingin saya gunakan, saya aplikasikan. Saya tidak menggunakan tang ampere. Nah, dipastikan ya, tadi saya pesan untuk pengerjaan pump down dipastikan kondisi AC-nya itu normal ya, kompresornya bekerja, tidak akan tersimpan, tidak bisa tersimpan saat AC ini kondisi mati, dan freon tidak akan tersimpan saat kompresor ini tidak bekerja ataupun kompresor dari unit ini bermasalah. Dipastikan harus semuanya normal, itu baru bisa dilakukan pemamdonan atau disimpan freonnya bahasa umumnya. Baik, sebelum ini dilakukan pekerjaan, kita pastikan unitnya kita nyalakan. Posisi di mode cool, artinya jangan di mode fan. Usahakan di mode cool supaya indoor mengirimkan sinyal ke bagian kompresor dan kompresornya bekerja dan aliran freon di sini bekerja. Baik, Bapak Ibu, di sini akan coba saya nyalakan AC-nya terlebih dahulu. Pastikan listriknya sudah on. Listriknya sudah terkoneksi, tinggal kita on kan. Oke, nah Bapak Ibu bisa lihat ya, kompresornya sudah bekerja. Artinya dari indoor sudah mengirim sinyal ke kompresor. Nah, baik, kamera akan saya dekatkan supaya teman-teman pemirsa bisa paham dan bisa menyimak. Maaf ya sedikit goyang, ini saya sedang ngatur kamera. Karena saya tidak ditemani oleh Mas Rizky, saya bikin konten di workshop pada kesempatan kali ini sendiri. Oke, baik, sebentar saya posisikan kamera supaya teman-teman bisa menyimaknya. Oke, nah begini teman-teman bisa kelihatan ya, saya rasa ya. Nah, oke, baik. Di sini teman-teman yang wajib digunakan salah satunya, dan tak lupa mungkin bagi pemula wajib gunakan adanya nih, kita menggunakan manifold atau analiser. Nah, analisernya teman-teman ya, analisernya dipasang terlebih dahulu. Ini kalau R32 dan 10 saya menggunakan kain tape ya, supaya kita bisa membaca aliran freon ini yang ada dalam unit sudah tersimpan atau belum ya. Itu ya. Range bekerja R32410 di 150 PSI ya. Nah, di sini juga saya harus hati-hati. Nah, di sini karena ini saya buka supaya teman-teman bisa mudah memahamin. Juga teman-teman juga waspada apabila ada eksekusi pekerjaan itu bahaya listrik, hati-hati teman-teman. Karena ini juga mengandung aliran listrik itu berbahaya ya. Nah, baik. Selanjutnya setelah ini terkoneksi untuk keran, kalau R22 ya langsung tanpa menggunakan ini. Kalau R32 410 harus menggunakan kain tape untuk sambungan ke pentilnya. Baik. Oke, sebentar teman-teman ya. Baik teman-teman. Di sini ada namanya pipa high press ya. Pipa yang kecil ini, pipa tekanan tinggi, dan ini tekanan rendah low press. Nah, ini pipa besar, ini pipa kecil. Nah, setelah ini terkoneksi, nah di sini kan kita bisa baca ya di bagian analisernya di manifold sebentar. Oke.
Di sini ada namanya kran, penutup krannya harus kita buka. Nah, cara ngebukanya gini teman-teman, supaya ini nanti tidak terkoyak ya teman-teman. Pelan-pelan ya. Ini teman-teman pelan-pelan, ini dibuka. Nah, caranya ini dibuka aja teman-teman. Ini kan kalau searah jarum jam ini nutup, teman-teman berlawanan arah jarum jam. Ini dibuka. Ini penutup kran ya teman-teman ya. Nah, ini penutup kran harus kita buka terlebih dahulu. Setelah kita buka, kita gunakan kunci L. Nah, kalau kunci L itu teman-teman ada AC itu ada umumnya kalau AC split wall itu menggunakan kunci L, yaitu ada yang menggunakan kunci L5 dan kunci saya lupa, pokoknya ada dua ya, kunci L5 dan nanti saya baca kasih teman-teman antara kunci L3 ya, 3 sama 5. Nah, ini saya menggunakan yang kecil ya. Kunci L-nya yang kecil karena kerannya kecil. Nah, baik. Di sini yaitu pertama-tama kita harus tutup. Kita tutup pipa kecil. Teman-teman sambil perhatiin. Di sini analisernya nanti akan turun. Nah, tunggu. Ya. Nah, seperti ini turun. Oke, tunggu sampai ini analiser turun. Oke. Artinya nih di sini tertutup teman-teman. Di sini aliran keluar udah nggak ada. Jadi yang terhisap di pipa dari indoor dan pipa itu dihisap semua, dikumpulin ke bagian kompresor di outdoor ini ya. Nih teman-teman perhatiin, analisernya itu udah menunjukkan di angka 0 ya. Setelah mencapai di angka 0, tunggu beberapa saat sebentar. Nah, ini dipastikan freon sudah terkumpul di bagian unit kompresor, nah di unit outdoor. Setelah pipa kecil tadi kita tutup, setelah freon tersimpan dengan menunjukkan analiser tadi di 0, ini segera kita tutup. Yang pipa low pressnya kita tutup. Artinya freon sudah terkumpul di bagian kompresor outdoor unit. Nah, setelah ini teman-teman langsung cepat matikan ya. Cepat dimatikan AC-nya. Nah, baik. Nah, seperti ini langkahnya teman-teman ya. Seperti ini langkahnya. Apa benar itu sudah tersimpan? Nah, baik. Untuk membuktikannya, caranya seperti ini. Untuk membuktikan apakah ini benar-benar sudah tersimpan, kalau teman-teman nggak percaya disangkanya hoax ya. Nah, nih saya kasih lihat langsung. Biasanya AC itu kalau posisi ada freon, begitu ini nempel kita buka, itu langsung freonnya langsung keluar ya teman-teman ya. Nah, kalau orang mau buka AC tapi tanpa disimpan, pasti di sini gejos. Nih, perhatikan, di sini cuma ada ces, ini sedikit. Nah, nih terlepas ya tuh, terlepas. Nah, ini tinggal teman-teman bisa lakuin bongkar pasang. Nah, ini nanti kalau habis seperti ini, kalau mau dipasang di tempat yang baru, nah, kalau pipanya sama-sama 3 meter, itu mungkin hanya kalau ada kekurangan bisa ditambah sedikit, tapi kadang bisa cukup juga, itu nggak perlu ditambah freonnya. Nah, tergantung dari kondisi di lapangan. Nah, oke, ini sudah terlepas, dan ini freonnya sudah tersimpan di sini ya. Nah, jadi seperti ini langkah untuk melakukan pengerjaan namanya pump down. Nah, untuk teman-teman apabila melakukan pekerjaan, tadi kan kita koordinasi, mungkin di bagian indoor teman-teman ada yang nungguin nih. Setelah di sini tersimpan, teman-teman koordinasi, mungkin menggunakan HT ataupun telepon. Bro, tolong segera matikan unit indoornya. Nah, apa gunanya? Supaya di sini terputus aliran freonnya, aliran listriknya di sini terputus. Nah, apabila ingin melakukan teman-teman sendiri, teman-teman melakukan secara mandiri tanpa menggunakan helper. Setelah di sini tersimpan, di sini sudah ditutup, teman-teman. Caranya teman-teman nggak usah panik. Gunakan tang potong, tang kombinasi, tang potong. Di sini ambil salah satu, teman-teman tes di sini yang ada setrumnya yang mana, gitu kan? Yang ada setrumnya yang mana nih di sini. Nah, kalau di situ ada setrumnya, di sini ada setrumnya, salah satu itu teman-teman yang harus wajib dimatikan. Misalkan tadi setrum utamanya pengirimnya ada di jalur 2 atau di line 1. Nah, itu teman-teman posisi di sini sudah tertutup, sudah yakin freon sudah terkumpul di bagian outdoor. Di sini sudah menunjukkan di angka 0, analiser teman-teman langsung putus. Misalkan di sini di biru aliran listriknya, fasanya yang di test pen nyala, teman langsung potong. Potong langsung diamankan teman-teman ya. Gini, cepet ini, langkahnya harus cepet. Set. Nah, ini teman-teman langsung lakukan solasi ya, solasi. Nah, setelah ini teman-teman baru melangkah ke bagian unit
indoor. Ataupun teman-teman bisa matikan, misalkan teman-teman menggunakan panel NCB, teman-teman langsung bisa turunkan. Nah, jadi sambil nunggu proses daripada teman-teman ngencengin sini, lari ke unit indoor itu kan tidak mungkin karena membutuhkan waktu yang cepat. Ini tidak boleh terlalu lama karena kasihan karena di sini ditutup sementara kompresor terus bekerja ngepres. Itu kalau dilakukan dengan durasi yang lama, kasihan kompresornya itu bisa overheat dan bisa mati ya. Itu kasihan karena nanti ibaratnya kita napas tapi ditahan hidung kita nggak bisa bernapas secara leluasa dalam durasi waktu yang lama. Itu pun berlaku seperti kompresor. Nah, setelah ini diisolasi, ya tadi teman-teman tinggal naik ke unit indoor, dimatikan melalui remote atau bisa dimatikan melalui Seekring NCB-nya. Nah, setelah itu ada lagi nih alternatif yang kedua. Mungkin teman-teman kedapatan pengen melakukan bongkar unit, ini khusus AC yang non inverter. Tapi kok kedapatan pengen di jumper melalui kabel power di sini ya, teman-teman ya. Jadi caranya teman-teman tinggal tarik kabel extension ya, kabel extension. Nah, taruhlah ini colokan teman-teman bawa kabel roll ya. Ini kita menggunakan kabel extension buntung ya. Kabel extension buntung langsung kita colokin ke bagian terminalnya sini. Ini aman ya, sudah saya matikan, ini aman ya. Jadi teman-teman ini menggunakan kabel yang buntung, ini 2 jalur langsung dicolokin ke sini. Jadi apabila teman-teman pengen mematikan dengan durasi waktu yang cepat menggunakan extension, teman-teman tinggal ininya selesai nih. Ini tadi selesai ditutup, analisernya sudah menunjukkan angka 0, teman-teman pengen mematikan, cara ini disebutnya cara langkah di bypass, tidak menggunakan koneksi dari pengiriman setrum dari indoor ya. Kalau dikerjakan secara mandiri ataupun tanpa helper. Nah, setelah tersimpan di sini, kita tinggal mau lebih mudahnya teman-teman tinggal matiin ya. Ininya dimatiin seperti ini, dicabut. Oke. Caranya dicabut gitu aja. Jadi si kompresor ini otomatis berhenti bekerja. Nah, jadi ini langkah, ada 3 tahapan yang bisa saya lakukan ataupun cara saya yang bisa saya share ke teman-teman. Semoga bermanfaat. Yang pertama langsung terkoneksi di indoor, bisa melakukan bekerja dengan 2 tim. Yang satu di unit indoor, setelah tersimpan salah satu orang di bagian unit indoor untuk suruh mematikan di unit indoornya supaya aliran listrik sini terhenti. Nah, yang berikutnya bisa dilakukan secara mandiri. Kalaupun ada helper nggak apa, kita lebih cepat juga kita potong salah satu, mau yang min atau plus. Tapi kalau saya biar aman, takutnya tersentuh nanti ini yang plus saya solasi, saya potong. Nah, untuk langkah yang berikutnya menggunakan tadi yang terakhir, yaitu menggunakan colokan kabel buntung atau extension buntung ya. Itu langsung di jumper ke sini, teman-teman langsung nyalain, pump down, selesai, cabut. Nah, ya. Jadi caranya itu teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan, saya sajikan bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya. Terima kasih, salam dingin Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.